Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita memasuki ibadah minggu dengan memuji memuliakan Tuhan dari PKJ nomor 13, bait kedua dan ketiga. Kita masuk rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Biarlah setiap kita menghayati dan mengimani bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta yang kasih setianya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kiranya menyertai dan melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang tengah kita alami, harapannya kita tetap memiliki semangat sebab meyakini bahwa Allah Bapa di dalam Sang Kristus Yesus senantiasa menyertai dan Roh Kudus senantiasa menghibur. Karenanya mari kita menyanyikan nyanyian baru seiring dengan penghayatan bahwa rahmat Tuhan selalu baru. Kita nyanyikan PKJ 27 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kehidupan. Kami percaya rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan jika saat ini kami masih dianugerahi kekuatan sehingga dapat berkumpul bersama dengan keluarga, membangun ibadah, maka kami percaya bahwa ibadah ini dimungkinkan, persekutuan kami dimungkinkan oleh karena kebaikan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus. Namun Tuhan, kami juga ingin mengakui dosa, kesalahan dan kegagalan kami. Khususnya ketika kami tidak mencerminkan, kami tidak menghadirkan rahmat Tuhan yang selalu baru itu dalam kehidupan keseharian.
Manakala pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami kuyup, dipenuhi, dilekati dengan beragam hal yang buruk, sebenarnya kami berdosa dan kami gagal menjadi murid Kristus yang setia melakukan ajaran dan kehendak Tuhan. Maka saat ini Tuhan, kami ingin mengakui semua dosa dan kesalahan kami. Sembari memohon, kiranya pengampunan Tuhan boleh melingkupi dan menguatkan setiap kami untuk memperbaiki kelakuan dan menghidupi semangat sebagai pengikut Kristus yang bertugas menyebarluaskan kabar sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui dosa dan kesalahan. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui dosa dan kesalahan, saya undang untuk berdiri. Berita anugerah itu dinyatakan kepada setiap kita melalui Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah anugerah yang bersumber dari Tuhan, kita akan respon bersama. Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk dan kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan didahului dengan pembacaan Alkitab dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang akan dibaca dan dihantar oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tiba waktunya kita membaca Alkitab kita. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-20. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, terlebih kasih pengampunan yang boleh kami terima dalam karya penebusan Yesus Kristus. Tuhan, dalam kesempatan kali ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh lembutkan hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh menjadi tanah yang subur untuk benih-benih firman-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Hardian Trias Moroadi yang pada pagi hari ini Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang beliau sampaikan hanya seturut kehendak-Mu saja.
Tuhan, terlebih dari itu kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius 28 ayat ke-16 sampai dengan ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid ini berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Maka yang berbahagia ialah setiap kita yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita nyanyikan PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bagaimana kabar panjenengan? Harapannya apapun yang panjenengan alami, kita tetap memiliki semangat. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pecinta lingkungan pernah mengungkapkan bahwa di tengah kondisi krisis yang tengah kita hadapi, yang dikarenakan pandemi COVID-19 ini, bumi tengah menjalani restart. Jadi memulai kembali begitu. Artinya kalau diibaratkan sistem komputer atau diibaratkan gadget handphone, semula jalan dengan baik. Tapi kemudian pada perkembangannya jadi ruwet, jadi rusak, jadi hang. Sehingga harus di restart. Kalau dikaitkan dengan ungkapan para pencinta lingkungan, bumi semula baik, tapi kemudian lama-lama jadi dipenuhi dengan beragam krisis. Ada polusi,
ozon menipis, kemudian lapisan es gletser juga mencair. Dan karena itu kemudian ketika pandemi ini memaksa umat manusia untuk ada di rumah, memaksa banyak negara untuk melakukan lockdown, bumi pun mendapatkan kesempatan untuk restart, memulai kembali, restarting, memulai kembali, mengawali lagi, menyegarkan dirinya. Nah, berbicara tentang restart atau memulai kembali, bacaan kita sebenarnya memperlihatkan hal itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam ayat yang ke-16 dikatakan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Pertanyaannya adalah mengapa ke Galilea? Ada apa dengan Galilea? Ini menarik sebenarnya. Sebab jika kita memperhatikan Galilea adalah sebuah kota, sebuah tempat, sebuah wilayah yang menjadi titik awal, titik berangkat pewartaan Injil yang dilakukan oleh Gusti Yesus dan para murid. Dan waktu itu dari Galilea, Gusti Yesus dan para murid mewartakan Injil ke Israel dan sekitarnya. Tapi kemudian Gusti Yesus wafat, lalu Gusti Yesus bangkit dan naik ke surga. Lalu berhenti. Nah, sesudah berhenti, dikisahkan Gusti Yesus sebenarnya tidak menginginkan murid untuk berhenti. Karena dikatakan murid harus berangkat ke Galilea. Ini proses restart sebenarnya. Ini proses mengawali kembali, proses mengawali pewartaan Injil kembali, namun dengan jangkauan yang lebih luas. Jika semula hanya di kisaran Israel dan wilayah sekitarnya, ini aspeknya menjadi lebih luas, universal. Semula partikular, kecil, menjadi universal, menjadi meluas sampai ke ujung dunia. Jadi ini proses restart yang kemudian mengajak para murid untuk melompat, menjangkau lebih luas lagi. Dan sekarang terwujud bukan? Sebab saat ini saya ada di Surabaya, Bapak Ibu Saudara ada di Indonesia, panjenengan ada di Jawa Timur. Namun kita percaya Gusti Yesus, kita tidak ada di Israel, tapi kita juga percaya Gusti Yesus. Dan ini buah nyata dari pewartaan kabar sukacita. Dan tentu sebagai umat yang percaya pada Gusti Yesus, kita bisa disebut sebagai murid-murid Sang Kristus Yesus. Dan sebagai murid Sang Kristus Yesus kita juga diundang untuk berperan. Apa perannya? Matius 28 mengungkapkan, peran kita adalah menjalankan amanat agung. Apa amanat agung? Nanti kita bahas. Itu kaitannya dengan pemuritan dan pembaptisan. Tapi yang pasti amanat agung ini bersumber dari Gusti Yesus yang memiliki kuasa. Bicara tentang kuasa Bapak Ibu Saudara, dulu surga dan bumi itu menyatu. Namun karena dosa manusia, manusia lalu terusir dari Firdaus, terusir dari surga. Dan surga dan bumi pun terpisah begitu. Nah, di dalam Sang Kristus Yesus ada kesatuan. Sebab Gusti Yesuslah yang menyatukan surga dan bumi. Dikatakan di ayat 18, Allah Bapa memberikan Gusti Yesus segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi yang punya kuasa di surga dan di bumi adalah Gusti Yesus. Gusti Yesuslah penguasa surga dan bumi. Di dalam Sang Kristus Yesus yang semula terpisah antara surga dan bumi, kemudian menjadi menyatu. Maka konsekuensinya adalah yang harusnya kita sembah, siapa? Hanya Gusti Yesus. Yang harusnya kita sembah hanya Gusti Yesus. Bukan kuasa gelap, bukan kuasa uang, bukan kuasa politik tertentu, bukan kuasa dari negara adik kuasa tertentu. Hanya Gusti Yesus. Sebab dikatakan dengan jelas yang memiliki segala kuasa hanya Gusti Yesus. Ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan di titik ini terkadang Bapak Ibu Saudara, karena yang punya kuasa ini Gusti, maka kita harus menyembah Gusti. Kadang kita juga ragu kan. Panjenengan pernah nyembah Gusti, menaklukkan diri kepada Gusti, tapi kemudian di sisi lain panjenengan juga ragu. Bisa enggak ya saya mengalami damai sejahtera?
Bisa enggak ya keinginanku terwujud, tapi satu sisi menyembah Gusti. Bisa enggak ya keluargaku pulih, duniaku pulih begitu. Satu sisi menyembah Gusti, tapi sisi lain ragu. Jika panjenengan pernah mengalami hal yang semacam itu, maka sama juga. Ayat 17 juga mengisahkan bahwa para murid juga mengalami keraguan itu. Ketika melihat dia, dikatakan mereka menyembahnya, para murid menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi satu sisi menyembah, sisi lain ragu-ragu. Dan kata ragu-ragu yang digunakan di sini sebenarnya sama dengan kata ragu-ragu yang digunakan oleh Petrus, digunakan dalam kisah Petrus yang semula menyembah Gusti takluk manut, dan ketika Gusti Yesus berkata ayo jalan di atas air, Petrus karena nyembah Gusti, karena takluk dengan Gusti, dia bisa berjalan di atas air. Tapi kemudian ketika keraguan itu meliputi dirinya, lalu dia tenggelam. Itu sama. Kata-kata yang digunakan ragu di sini sama dengan kata yang digunakan dalam kisah Petrus yang ragu. Jadi terkadang memang timbul tenggelam. Dan manakala hal yang semacam itu terjadi, kita diingatkan sekali lagi bahwa yang punya kuasa hanya Gusti Yesus. Sebab yang punya segala kuasa baik di surga dan di dunia, di bumi, Sang Kristus Yesus, Gusti kita. Dan Gusti Yesus yang memiliki segala kuasa itu menghendaki kita Bapak Ibu Saudara untuk memuridkan. Ini amanat agung yang pertama, memuridkan. Ayat 19. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ayat 20. Maka jika berbicara tentang perkara pemuritan, sebenarnya bagian ini pernah kita bahas pada tanggal 10 Mei 2020 dalam khotbah unduh-unduh. Panjenengan masih ingat? Boten nggih? Ya sama, saya sebenarnya juga nggak ingat. Saya ingat karena saya lihat file di YouTube. Jadi YouTube itu bisa mengingatkan kita. Jangan lupa kalau panjenengan lihat YouTube, like, comment, and subscribe. Oh boten. Enggak. Kita bukan YouTuber, bukan, jangan. Jadi kembali tentang pemuritan. Kalau memuridkan, polanya sebenarnya niru Gusti Yesus. Murid itu niru guru begitu. Dan tradisi spiritualitas klasik yang diungkapkan oleh Ronald Rolheiser itu mengungkapkan bahwa setidaknya ada 3 hal, essential discipleship, generative discipleship, dan radical discipleship. Kalau disederhanakan, esensial itu kaitannya dengan mengetahui, menghayati, mengerti, tahu, menghayati apa yang diajarkan oleh Gusti Yesus. Jadi ngerti ceritanya Gusti Yesus, oh tahu, oke. Bisa menghayati, bisa, baik. Kemudian bagian yang kedua, proses yang kedua, ini proses melakukan, ngelakoni. Bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, oh bisa. Jika pipimu ditampar di sebelah kanan, kamu mau memberikan yang sebelah kiri, mau. Kamu mau mengasihi musuh, siap, oke. Itu proses yang baik. Kemudian proses yang ketiga, rela berkorban. Dan kemudian tugas kita mengajarkan dunia supaya dunia mengetahui, menghayati, bisa melakukan apa yang diajarkan yang menjadi kehendaknya Tuhan, sekaligus bersedia, rela berkorban. Bukan terpaksa berkorban, tapi rela berkorban. Sebagaimana Sang Kristus Yesus yang berujar, Tuhan, jika cawan penderitaan ini boleh berlalu, maka berlalulah. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendaknya Tuhan. Gitu. Jadi memang sakit, tapi kemudian tidak terpaksa, ada kerelaan untuk berkorban. Ini proses menjadi murid yang belajar pada Gusti sekaligus memuridkan orang lain. Nah pada bagian yang kedua, selain memuridkan, Gusti Yesus yang memiliki segala kuasa juga menghendaki kita untuk membaptis dalam nama Allah Bapa, Sang Kristus Yesus, dan Sang Roh Kudus. Bagian ini bagian yang penting Bapak Ibu Saudara. Ada kata Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini kan sangat trinitarian sekali. Dan Trinitas, Tritunggal itu menjadi tulang punggung kekristenan sebenarnya. Menjadi karakter kita. Artinya ketika ini dilepas begitu, kita tidak lagi berkarakter, kita tidak lagi menjadi sesosok yang Kristen begitu. Ini kekasan kita, ini tata bahasanya orang Kristen. Dan dikatakan, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus.
Baptis adalah simbol perjalanan. Kalau bahasanya surat Petrus itu, keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Masuk ke dalam terang kehidupan dalam Allah Tritunggal yang semula peteng, yang semula gelap, menjadi terang, menjadi selamat, menjadi hidup. Dan di tengah dunia yang dibayang-bayangi oleh maut, dibayang-bayangi oleh kegelapan yang dimungkinkan oleh pandemi yang kita alami, tugas kita adalah membawa sedulur, membawa sesama kita untuk keluar dari kegelapan lalu masuk ke dalam terang Tuhan, dalam keselamatan yang menghidupkan dalam Sang Kristus Yesus. Apa artinya? Artinya nderek Gusti dalam rangka menyelamatkan keutuhan ciptaan. Artinya, nderek Gusti menjaga keselamatan orang lain, memikirkan yang terbaik untuk orang lain, untuk pasangan, untuk sesama, untuk orang tua, untuk mertua, untuk menantu, untuk anak. Ini proses menyelamatkan keutuhan ciptaan. Dan jika pemerintah saat ini berkata, ayo physical distancing, ayo jaga jarak, jauhi kerumunan, pakai masker, mari kita melakukannya. Ini bukan untuk diperdebatkan, sebab melakukannya juga merupakan keputusan iman. Iman itu terkait dengan upaya menyelamatkan keutuhan ciptaan. Dan kalau dikatakan memikirkan yang terbaik bagi orang lain, pada bulan Juni ini Bapak Ibu Saudara kita melakukan aksi diakonia bedah rumah. Maka mari mendukung, menawi panjenengan terbeban untuk turut mendukung dalam aksi diakonia bedah rumah, monggo silakan mendonasikan dalam kotak berbagi kasih. Jadi kita diundang untuk memuridkan dan kemudian menghantar sesama, mengajak dunia mengalami keutuhan ciptaan. Tapi kok rasanya abot ya Pak? Kalau berat, mari mengingat Matius 28 ayat 20 yang mengungkapkan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ayat yang mengakhiri Injil Matius ini Bapak Ibu Saudara sama dengan ayat yang ada di bagian awal di pasal pertama ayat 23. Ketika diceritakan anak darah itu akan mengandung dan ia akan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Jadi bagian awal dan bagian akhir itu sama. Allah menyertai kita. Ini kan indah. Maka jika saat ini ibarat para murid kita juga diajak untuk melakukan restart, memulai kembali, mengawali hal yang baru, mengakhiri old normal, tatanan yang lama, memasuki new normal, kebiasaan baru, tatanan baru, ya mari kita melakukannya dengan semangat seorang murid. Semangat seorang murid yang memuridkan sesama dan membawa sesama, membawa sedulur kita masuk ke dalam terang yang menghidupkan di dalam Allah Tritunggal. Sembari kemudian meyakini penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga akhir zaman. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mengungkapkan syukur kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan NKB 133. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat.
Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk ke dalam doa syafaat, kita haturkan doa dan permohonan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami gumuli bersama. Tuhan mengundang kami bersama dengan keraguan, kekhawatiran kami untuk setia menyembah Tuhan dan mengingat bahwa Sang Kristus Yesuslah penguasa segala yang ada di surga dan yang di bumi. Yang mengundang kami, yang memanggil kami untuk menjadi murid Kristus sekaligus memuridkan sesama kami. Serta mengundang, mengajak sesama supaya boleh masuk ke dalam terang Tuhan yang menghidupkan di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus. Maka sungguh mampukanlah kami untuk menghidupi panggilan kami di tengah tatanan dunia baru. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang berada dalam pergumulan, apapun yang tengah dialami, pergumulan apapun yang sedang dihadapi, pergumulan terkait dengan permasalahan finansial, pergumulan keluarga, sakit. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan menguatkan, Tuhan menganugerahkan rahmat. Dan biarlah keyakinan yang kokoh akan penyertaan Tuhan boleh memampukan Bapak Ibu Saudara-saudari kami untuk terus berpengharapan, terus meyakini bahwa di dalam Sang Kristus Yesus ada kekuatan, ada penyertaan. Kami juga rindu menyerahkan para dokter, para medis, perawat. Kami memohonkan semangat, daya juang, pengharapan di dalam Tuhan. Kami memohonkan damai sejahtera, ketentraman, untuk menanggung segala perkara. Supaya bersama dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan, saudara-saudari kami sungguh dimampukan untuk terus mengupayakan yang terbaik. Kami juga rindu menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, kerinduan, harapan, keinginan kami. Kami ingin menyerahkan semuanya di dalam Sang Kristus Yesus. Sebab hanya di dalam Sang Kristus Yesus kuasa itu nyata. Dan terkait dengan keberadaan dunia yang diliputi oleh banyak hal buruk, terkait dengan keberadaan bangsa dan negara kami yang juga tengah mengalami hal yang buruk, kami tidak ingin kehilangan pengharapan Tuhan. Kami ingin tetap bersemangat memijarkan terang. Sebab kami adalah terang dunia, kami adalah garam dunia yang Tuhan panggil untuk menerangi kegelapan. Dan jikalau terang yang ada pada diri kami menjadi gelap, maka apa pula gunanya? Sebagaimana dawuh Gusti Yesus, kami akan menjadi seperti garam yang tidak berguna dan kemudian diinjak. Maka sungguh Tuhan mampukan kami untuk terus setia membangun keintiman relasi dengan Tuhan melalui mesbah keluarga, melalui perenungan pribadi kami. Supaya melalui kesediaan kami mengakses energi cinta yang sedari dulu telah Tuhan nyatakan kepada setiap kami semakin bersemangat dan kami semakin memiliki daya juang untuk melakukan apapun. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami pada akhirnya di dalam Sang Kristus Yesus Tuhan semuanya baik. Maka kami mengucap syukur, kami akhiri dengan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadat ini dan mari kita mengingat bahwa jika kita bersama hendak memasuki tatanan baru, kebiasaan baru, pola baru, maka mari kita melakukannya dengan semangat seorang murid yang memuridkan sesama dan membawa sesama masuk ke dalam terang Tuhan yang menghidupkan, yang menenteramkan di dalam Allah Tritunggal, sembari meyakini bahwa Allah beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita terima berkat yang bersumber dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Sang Roh Kudus kiranya menyertai, menguatkan, memampukan Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi setiap pergumulan dari hari ini hingga kekal selamanya. Amin.